juga ya, tapi jadi barang-barang atau program-program apa saja yang kalian udah putuskan, itu tidak lepas dari kalian harus memasarkan program itu sendiri atau produk itu sendiri. Karena kewirausahaan itu salah satunya adalah kalian diajari melihat peluang, peluang dengan cepat di sekitarmu. Apapun peluangnya, paling sederhana menjadi reseller, menggeser barang apapun yang ada di tempat kalian. Untuk yang agrotech, salah satu produk yang kalian harus pasarkan adalah yang terkait dengan sayuran, pertanian, atau peternakan gitu ya. Kalau perikanan harus ada yang terkait dengan perikanan tentunya ya. Jadi itu yang kita ingin kembangkan. Tapi ada prinsip-prinsip dasar apa yang ingin kita share, dan setiap orang akan berbeda tergantung dari jejaringnya, dari networknya. Networknya apa yang kalian harus. Kalian sudah banyak sudah melakukan, tapi saya merefresh kembali apa yang kita lihat bersama. Jadi apa yang potensi apa yang ada? Apa yang Anda lakukan sekarang itu? Contohnya, kita udah 2 kali pertemuan, dia udah tahu apa yang dikembangkan. Gitu. Itu yang perlu disiapkan. Buat yang lain, mic-nya di mute ya, dimatikan. Nanti ada waktunya untuk tanya jawab. Dan setiap orang berbeda, tapi harus ada produknya, produk atau jasa terserah lah. Ini ya. Dan apa yang akan dijual, dipasarkan, kemana Anda menjualnya? Jangan, oh saya masih semester 1, nggak ada urusan. Nah, semester 1, semester 7, atau semester 8. Tapi yang Anda bahwa Anda harus melakukan sesuatu yang saya pernah informasikan di awal. Anda nggak boleh malu, nggak boleh malas, nggak boleh cengeng. Anda udah mahasiswa. Walaupun Anda dari Kaltara, dari Jawa Barat, atau dari Sumatera, ini kalian dikumpulkan dalam satu ruangan untuk melihat apa yang bisa kita share dan Anda bisa lakukan. Ini yang terus kita lakukan ya. Dan Anda juga tahu siapa yang akan beli. Barang A, yang beli apa? Perikanan, siapa yang beli? Sayur, siapa yang beli? Bahwa kangkung atau sayuran yang lain yang Anda dari tukang sayur misalnya, paling sederhana tukang sayur Anda beli pada ibu kos, atau itu juga salah satu yang Anda bisa lakukan. Kok gitu? Kita memulai penjualan apapun juga itu dari hal yang paling sederhana. Tidak usah dake-dake lah istilahnya itu. Tapi yang sederhana aja. Pindahkan apa barang yang Anda tahu dan kasih ke temanmu dan Anda dapat deltanya. Delta itu bisa plus, bisa minus, tidak masalah. Tapi proses itu yang penting. Dan berapa harga jualnya itu? Kan harga jual itu bisa sama dengan yang ada harga beli, atau sama dengan harga produksi, dan kemudian berapa yang Anda akan coba kembangkan gitu. Ini yang antara kita lihat ya. Sesuatu ada yang aneh, yang suka gini nih. Ada iklan yang suka keluar. Bentar. Ini. Nah, gangguan tadi. Nah, apa yang kita lihat? Kemudian Anda buat tim pemasaran. Kenapa kemarin saya bikin kelompok-kelompok itu? Jadi ada yang individu. Individu itu penting. Memasarkan produk-produk tertentu untuk apa? Salah satu contohnya produk A Anda pasarkan, tapi gabungan dengan 2 orang atau 3 orang temanmu, produk B gitu kan. Kemudian yang paling mudah memasarkan produk orang lain. Kamu bisa memasarkan ya teman-temanmu sendiri. Itu juga bagian dari suatu proses gitu. Ini yang terus kita ingin lihat bersama gitu kan. Jadi ada 3 kelompok itu yang dasarnya adalah itu. Di sini kita kondisikan Anda harus punya kelompok. Kelemahan kita itu nggak pernah berkelompok. Padahal kalau Anda ingin besar, itu harus ada patungan, ada
gabungan orang, gabungan modal, gabungan ide, dan sebagainya. Ini yang terus Anda coba lihat bersama di dalam pengembangan yang akan datang ya. Jadi kenapa kelompok itu penting? Anda dipaksa, dikondisikan supaya mempercayai teman Anda, mempercayai satu yang kita lakukan bersama, itu yang kita coba kembangkan. Nah, ini yang terus kita develop bersama untuk program-program yang terkait dengan program ini, gitu ya. Nah, terus kemudian apa sih kelebihanmu? Anda di sini dicari untuk melihat peluang. Jadi Anda itu bukan ininya, lihatlah peluang di sekitarmu. Jadi peluang itu diajarkan, kalau kawan-kawan kita dari etnik Cina itu diajari lihat peluang itu sejak umur dini mungkin, umur SD mungkin, begitu kan. Dan itu terlatih. Jadi orang-orang yang bisnisnya bagus karena dia terlatih. Latihnya sejak kecil dan terkondisikan. Untung rugi adalah suatu proses. Ini yang terus kita siapkan bersama, gitu kan. Nah, kemudian pemasaran teknologi IT. Sekarang itu tanpa IT Anda nggak bisa memasarkan. TikTok, Facebook, Instagram. Facebook adalah generasi Bobby Beamer yang pakai Facebook ya. Makanya segmentasi itu penting. Segmenmu di mana? Segmen di anak muda atau segmen di orang tua, dan apa toolnya itu juga. Nah, komunikasi, bagaimana Anda berkomunikasi dengan tiap level itu, mampu bekerja cepat. Ini yang juga kalau Anda dipesan jangan nunggu sampai besok atau lusa atau minggu lagi, nggak bisa. Karena kita harus cepat responnya. Anda perhatikan aja teman-temanmu yang responnya cepat, dia tuh lebih cepat di dalam menjual produk-produknya. Atau dia lebih cepat menjawab pertanyaan, dia lebih cepat terhadap satu responsif atau kegiatan, dia kan dia akan leading di situ gitu. Ini yang terus ini yang terus kita bayar, bekerja cepat dan mampu menepati janji dan dapat dipercaya. Kalau Anda janji besok, ya besok. Kalau lusa, lusa. Kalau pagi ini, jangan nanti gitu, jangan. Karena ini proses. Dan ini pembentukan karakter Anda, bukan siapa-siapa. Anda menepati janji pada waktunya, itu sebetulnya Anda membentuk karakter Anda, terpercaya nggak? Bisa dipercaya nggak? Jika Anda dipercaya, itu Anda akan dikejar kerjaan, dikejar sama pelanggan, karena Anda terpercaya gitu. Dan bagaimana dalam tim itu menjadi tim yang terpercaya? Satu saling memasarkan, satu saling percaya dan sebagainya, gitu kan? Nah, kemudian nih target pembeli. Aku tadi bilang usia muda atau remaja atau dewasa atau tua, masing-masing punya segmentasinya. TikTok untuk anak apa? Anak muda, remaja, TikTok itu. Tapi Instagram mungkin antara dewasa dan remaja jadi satu. Tua itu Facebook salah satunya, gitu kan. Kemudian hobinya apa? Yang bisa kelompok masak atau kelompok menggambar, musik dan sebagainya. Karena itu ada segmentasinya. Kemudian juga platformnya yang Anda pakai. Marketplace apa yang Anda pakai? Mau beli-beli, Bukalapak, atau Topet, yang sekarang sudah gabung dengan Gojek, atau Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lain-lain. Ini yang Anda harus pelajari, manfaatkan itu ya. Karena kombinasi kecepatan, keterpercayaan, produk yang bagus, supply, dan sebagainya itu akan mengkristal menjadi produk-produk yang Anda coba kembangkan gitu. Ini yang terus Anda develop bersama di masa mendatang gitu kan. Nah, harga, tentukan harga masing-masing standar individunya, standar kelompoknya. Jadi ada harganya. Standar membeli, standar tinggi mungkin juga yang kita sebut mission impossible. Nanti Anda ada suatu masa yang Anda saya minta dalam waktu 2 jam menjual barang dengan harga setinggi mungkin, yang kita sebut dengan mission impossible. Karena masing-masing punya standar. Untung rugi itu hanya urusan merah dan biru aja di pembukuan. Dan Anda harus kenali
mulai dengan pembukaan sederhana aja. Pembukaan sederhana yang Anda kuasai. Banyak aplikasi yang Anda bisa pakai. Mulailah dengan satu aplikasi yang Anda bisa kembangkan. Saya nggak nyarankan menyuruh satu aplikasi ataupun juga. Anda cari yang di Google Play itu atau Play Store itu banyak sekali aplikasi keuangan yang Anda coba mulai kenali. Karena kita mulai dari yang ada aja. Kalau saya bikin yang aneh-aneh, kecuali kalau nanti udah punya perusahaan besar. Tapi pakai yang ada untuk dikontrol. Karena keuangannya itu penting. Ini sendiri ya. Oke, terus kemudian waktu penawaran tugas pertama misalkan ini sampai jam 12 siang ini apa yang Anda bisa tawarkan. Jadi Anda kasih tugas sampai jam 12 ini pasarkan pakai WhatsApp Anda, Instagram Anda, apa aja yang sudah. Kalau belum ada, punya temannya dipasarkan. Disinilah yang aku bilang ada teamwork yang harus dikembangkan. Kita coba lihat aja kecepatan antara memasarkan dan berapa hasilnya. Nanti kita lihat di tugasnya keduanya jam 12 sampai jam 6 sore. Dan presentasinya antara jam 7 sampai jam 1. Itu maksimal 3 slide. Jadi nanti slide-nya dikumpulkan ke Anifah ya. Jadi jam 7 sampai jam apapun juga. Kalau Anda nggak bisa memasarkan, tulis saja. Nama saya tidak bisa memasarkan. Atau ini misalkan saya memasarkan punya teman saya dan kenapa aja. Ini jadi kita belajar melihat kecepatan dan melihat 10 kali pemasaran, 10 kali WhatsApp, Instagram, ambil barang yang Anda sudah pikirkan. Pasarkan dan itu bikin flyernya atau fotonya dan sebagainya. Gitu ya. Jadi ini yang sudah nanti filenya dikirim ke Bu Anifah. Anifah nanti bisa dibuat absensinya atau linknya atau link di sini ya. Begitu. Jadi punya asisten, ada beberapa asisten yang sekarang ini Anifah jadi asisten itu. Nah, tugas yang ini promosi sekolah bisa aja tugas produk 3 menit itu nanti ya produk sekolah, kelompok, pariwisata daerah, warung, kafe dan sebagainya itu nggak masalah. Ini hanya satu contoh aja. Kalau Anda mau promosi ya, jadi terserah produk sekolah Anda, produk yang di Jatinangor, produk yang ada di Kaltara, atau jasa Anda, jasa bikin web, produk kelompok, tapi mulailah dengan produk pribadi dulu. Tapi kalau Anda sudah mulai produk itu, silahkan. Dan nanti Reza saya minta untuk promosinya itu sendiri seberapa jauh ya. Nah, kira-kira itu. Nah, nanti yang kita lihat. Jadi nanti saya cuma kasih contoh aja apa saja yang bisa dikembangkan ya. Ini yang untuk program yang bisa Creative Camp. Reportnya contoh-contoh aja, best practice juga ada. Jadi grafik-grafik ini yang kita kembangkan. Ini yang kita kembangkan di Asia Tenggara untuk marketing. Jadi antar negara pemasaran bersama, berapa kecepatannya dan sebagainya. Jadi ini dari Filipina, apa yang dipasarkan. Nanti ini bagian daripada UTS Anda, UAS Anda lah buat laporan. Nah, ini hanya satu cuplikan aja. Jadi UTS UAS-nya itu adalah laporan progres Anda di dalam pengembangan bisnis yang Anda terus kembangkan, baik perorangan maupun per kelompok. Khusus untuk Kaltara, ada 11 orang. Ini Anda harus berkelompok kemarin yang sudah disiapkan oleh Reza. Nanti dicek lagi kalau per kelompok itu bisnisnya apa, ditulis, kemudian coba dipasarkan dan kita lihat perkembangannya seberapa jauh. Di sini ada produk pribadi, ada produk dari kelompok, terus Anda kembangkan. Karena ini bagian dari satu proses yang kita kembangkan. Dan Anda juga kita minta untuk juga menuliskan pengalamanmu. Nanti dalam perjalanannya itu nanti akan bikin buku kayak gini. Jadi duka-dukanya menjadi wirausaha di semester 1. Nah, nanti ada beberapa contoh yang bisa dijelaskan pada kesempatan yang berikutnya. Kakak kelasmu itu akan memberikan informasi hal itu. Itu pengantar kuliah hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan sebelum nanti kita monitor bersama
Reza. Silakan. Halo Pak, untuk Ya. yang pemasaran kegiatan yang Bapak bilang dari sekarang sampai jam 12 itu kan dilaksanakan hari ini, ya nggak Pak? Ya. Pakai Hari ini online sampai, aja. ya Jam saya 12. juga sudah Loh. dengar gitu kan. Cuman Hmm. sistem penjualannya tuh bergantung pada event, kayak nggak tetap gitu nah Pak. Jadi Nah, mungkin Anda harus manfaatin HP-mu. Nah, itu. Jadi geser barang dan sebagainya. Itu inovasi itu yang kita perlukan. Yang Anda harus kembangkan nanti itu di tuh. dipresentasikannya tuh gimana Pak maksudnya? Yang nanti apa yang kau lakukan sampai jam 12 dengan sendiri atau temanmu, dibuat PPT-nya nanti. Nah, kemudian apa yang kau lakukan sampai jam 6 sore digabungkan gitu. Itu yang digabungkan, diceritakan dalam 3 PPT aja. Nanti dikirim ke tempatnya. Ya, gitu Pak. Misalkan nih saya kan online gini Pak jualannya. Bukti transaksinya kayak berbentuk transfer via GoPay atau Dana gitu. Itu masih masuk berarti ya Pak? Iya. Iya, tinggal di short screen aja kan. Aku udah beli itu, bayar mana bukti transfernya, short screen aja masukin dalam BPT-mu gitu. Oh, iya. Siap, Pak. Dan Terima mudah kasih. toh, gitu kan? Betul. Oke. Siapa lagi? Silakan kalau ada tanya. Yang dari Kaltara siapa ya? Yang Pak, satu mau mas nanya, lama Pak. dengan. Oh, silakan. Lagi. Kan kalau ini kan jualan ikan konsumsi nih, Pak. Kan butuh Hmm. waktunya lama. Jadi gimana ya, Pak? Inovasi kamu gimana? Kamu kan bisa paling gampang tetanggamu itu kan, Bu, beli ikan Kak, mau. Tapi besok atau lusa enggak apa-apa, tapi Ibu pesan berapa? Foto cepret, ada transaksinya, foto, masukin. Kan sama aja toh? Oh Itu gitu, salah oke. satunya. Iya. Oke. Nah, harus inovasi. Iya, Itu Pak. ya di Oke, Pekanbaru, Pak. kamu pasti di Pekanbaru? Iya, masih di Pekanbaru, Pak. Masih Oke, online. enggak apa-apa. Ngurus Kan usaha. kamu punya tetangga kan? Kan punya teman. Punya, Pak. Tapi kalau Nah, iya itu. toke ngambil, Pak, nggak apa-apa kan, Pak? Enggak apa-apa, yang penting toke ngambil foto, berapa dijualnya, keterangannya, foto. Saya udah sampai jam 12 udah menjual sekilo, 10 kilo, 1 ton. Toke yang ngambil enggak masalah. Kalau kamu bilang dorong, oke aku punya tugas nih, kamu datang jam 11, ambil. Atau kamu kirim pesan pakai WA, saya pesan sekian, foto itunya sudah. Itu kan juga salah satu contoh. Kalau kamu bisa menjual sampai jam 12 berapa kilo kan? Gitu. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Oke, Ki. Silakan yang Pak, lain. mau izin bertanya, Pak. Silakan, Intan. Ya, Intan, silakan. Kalau misalnya jualannya nggak online, boleh, Pak? Boleh aja, kamu sama tetangga sebelahmu satu kamar, atau nih aku punya barang, beli, atau kalau enggak aku beliin kamu roti, sini uangnya. Itu kan satu effort kan, satu upaya kan. Itu paling mudah, meyakinkan teman satu kos-kosan, mana aku beliin apa? Beliin ini, foto dan sebagainya. Tapi ada aku ongkosin ya. Ongkosin. Itu salah satunya, paling mudah kan. Ya itu tadi kan, aku bilang tidak boleh malu dan malas. Tidak boleh malu menawarkan jasa, walaupun hanya menggeser barang gitu. Itu nah. Berarti kalau misalnya untuk laporan keuangannya boleh diketik di Excel, Pak? Boleh, silakan. Nanti dimasukkan untuk seminggu depan, atau kalau sekarang sudah ada, masukin di Excel yang disiapkan sama Reza. Siapa yang satu rumah sama Reza ini? Saya, Pak. Reza kemana? Bangunin, Sul. Reza ke Tasik, Pak. Dia lagi pulang ke tempatnya. Tapi Excel-nya di mana dia? Excel-nya ada sama dia mungkin, Pak, karena dia bawa laptop. Iya. Kau telepon dia, itu karena dia harus menunjukkan Excel-nya, kita lihat sama-sama gitu. Oh, siapa? Sekarang ya?
Nah, terus gimana kalau kita nggak kan dia kita tugasi untuk Excel-nya. Kalau enggak nanti ya Excel-nya pindahin ke tempatmu juga nggak apa-apa. Gitu. Pak Gatot, Gitu. Itu Zul. Mbak. Ya, silakan. Saya kemarin malam sudah komunikasi sama Reza. Nah, saya sudah dapat ini file Excel-nya, Pak. Oh ya udah kalau gitu Anifa. Pak, kamu tayangin aja di situ. Bisa kan? Iya, izin share screen Kita nggak, Pak? lihat. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Ini kalau misalnya yang bisnis apa yang per kelompok itu, Ferry? Pak, apakah targetnya kita yang tentukan sendiri? Nah, Ferry itu di kamarmu matiin satu kalau nggak bunyi itu. Yang di kan ada feedbacknya. Udah. Kenapa, Fer? Kalau yang untuk per kelompok, apakah target omsetnya kita yang tentukan sendiri atau mungkin ada dari Bapak mungkin atau gimana? Kalau yang perorangan kan aku targetin 2,5 juta minimal gitu kan. Tapi kalau per kelompok kalian paling gampang ya. Itu 3 orang atau 4 orang dijumlahin itu paling mudah. Tapi bisa aja lebih besar atau lebih kecil nggak masalah. Tapi bisnisnya berbeda gitu. Oh ya Pak. Ya kan? Itu adalah kesepakatan kelompok. Dan kesepakatan kelompok itu yang harus kalian jalankan gitu. Itu ya. Fair. Ya baik. Oke, Pak, ya udah silakan. Ya oke ya, Anda lihat sini ya. Jadi EG jenis usaha budidaya, omsetnya udah ketahuan, promosinya. Nah, terus kemudian sekarang ini kalian, aku minta Anifa untuk tanya satu-satu, tulis omsetnya sekarang, misalkan nanti kalau sekarang kan bisa kita lihat. Ini 19 September. Ya enggak apa-apa. Ya, nanti di-insert aja. Sekarang tanggal berapa sih? Pak? 17, Pak. 17. Tulis aja tanggal 17. Jadi di-insert aja. Ini itu ganti 17 saja. 19 itu ganti 17 saja karena kita ceknya itu lah. Nah, ya udah 17 September. Nanti kita perbaiki ya. Nah, ini aku minta semuanya nulis. Aku minta si Anifa sama Reza atau siapapun juga di situ, tapi Anifa akan ngetik di sini tanggal 17 ini siapa gitu ya. Terus kemudian ada kelompoknya. Pak, coba lihat yang kelompoknya, Excel yang kelompok. Ini ada kelompoknya ya. Nah, ini yang nomor 1 itu adalah ketua kelompoknya. Anda putusin ketua kelompoknya yang mana ya. Nah, terus kemudian di sini ada targetnya, kamu tulis nanti ya, target omsetnya. Jadi nanti dipandu oleh Anifa, targetnya kelompok itu paling mudah, jumlah 1, 2, 3, digabung, itu paling mudah. Tapi bisa lebih rendah, enggak masalah. Lebih tinggi oke. Karena ini kan kerja tim, bisa gabungan dari produk, atau bisa reseller dari masing-masing temannya, silahkan gitu kan. Ininya. Nah, itu yang terus kita ajarin. Gitu. Oke ya, jadi oke Pak, silahkan ditanya masing-masing untuk diisi. Kalau ini di sini kita lihat kejujuran kita belajar jujur bahwa saya yang belum jualan enggak apa-apa, tulis 0 ini ya, karena ini adalah progres per minggu yang akan memacu kita. Oh ya, saya harus jualan apa, saya harus di produk sendiri apa. Jadi di sini itu prinsipnya Anda diajari, didorong melihat peluang dulu yang paling mudah di sekitarmu. Paling mudah lagi, kamu beliin teman sekamar barang apa, di situ udah kamu laporin aja. Saya udah memindahkan barang dan saya dapat uang sekian. Nggak usah lihat untung ruginya, tapi omsetnya itu yang penting. Karena Anda sudah melakukan bisnis paling sederhana, nanti yang terus dikembangkan sesuai dengan bidang masing-masing. Di sini kita mencari klien. Jadi kita mencari customer, kita mencari pelanggan baru kita gitu ya. Oke. Balikin ke Anifa.
Ya Pak, baik. Sebelumnya selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Anifa Ohyardari. Saya adalah tim dari Padepokan Simeo. Saat ini saya menjadi asistennya Pak Gatot ya. Untuk hari ini saya akan melakukan cek pada teman-teman. Yang pertama itu ada Egi. Di sini ada Egi. Ada Teh. Ya. Untuk jenis usahanya itu budidaya lele dan patin ya. Iya Teh. Usaha ikan konsumsi. Ya, promosinya ini nanti melalui sosial media apa ya? Dari WA Teh, dari melalui chat atau di telepon langsung WA gitu atau via telepon. oh ya. Ada sosial media yang lain mungkin kayak Instagram gitu atau dari gitu. mungkin dari WA aja Teh, karena udah kenal kan sama orangnya. Ya. WhatsApp atau ya WhatsApp aja. Ya. Via Untuk telepon. oh ya, untuk hari ini tuh sudah ada omset kah? Untuk hari ini untuk sampai jam 12 mungkin nanti siang Teh ada. Nanti siang ya. Ya. Orangnya mesennya siang. Berarti ini di nolin dulu gitu aja. Atau Ya dinolin aja dulu Teh. oke. Untuk selanjutnya ada Kak Solehudin. Ini ada orangnya di sini. Siap, ada Teh. Ya, untuk Kak Solehudin, budaya ikan lele dan koi. Kemudian berjualan keripik. Nah, ini target omsetnya tuh 2,5 juta. Kemudian untuk promosinya itu nanti melalui apa ya, Kak? Untuk promosinya lewat WhatsApp sama FB Teh. WhatsApp sama? FB dan IG juga. Ya. Itu nanti sistemnya seperti bikin poster atau hanya ketik biasa? Diketik biasa Teh, ditunjukin foto-fotonya gitu. Oh gitu. Untuk hari ini apakah sudah ada omsetnya, Kak? Untuk hari ini baru keripik Teh yang udah ada. Itu berapa? Udah 155.000. Oh ya. Tapi enggak hari ini juga, dari hari kemarin juga jualannya. Kalau hari ini belum ada Teh. Mungkin aja ya. Untuk 155.000 ini berapa keripik nih? Itu tuh udah hampir 5 kilo Teh. Oh. Ini terjualnya dari WhatsApp atau FB atau Instagram? Itu terjualnya dari jual langsung. Oh, langsung. Ya. Berarti ada stand-nya gitu ya atau keliling? Enggak, jadi dititipkan ke koperasi sekolah. Itu dititipnya tiap hari? Iya Teh. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Kemudian ada Kak Ahmad Yasir nih. Di sini ada Kak Ahmad. Ya, halo Teh. Ya, untuk Kak Ahmad ini budaya ikan lele dan jasa reparasi. Ya. Nah, untuk promosinya itu nanti melalui apa? Pertama sih WhatsApp ya, soalnya WhatsApp bisnis.
Hanya WhatsApp? WhatsApp, terus punya Instagram juga teh. Instagram lewat website juga teh. Ada lagi mungkin? Oh, paling untuk sementara itu aja. Untuk sekarang sih baru itu. Kemudian ini tuh reparasi apa ya, Kak? Kebutuhan rumah tangga semacam alat mesin cuci itu teh. Oh, seperti elektronik seperti itu ya? Ya, elektronik listrikan ditambah hasil pertanian sih kalau itunya, tapi hasil pertanian masih belum konsen betul. Untuk saat ini apakah sudah ada omsetnya, Kak? Ada untuk di bulan ini ya teh. Iya. Untuk bulan ini teh sebentar ya teh, cek dulu ya. Ya, boleh. Sebentar teh ya. Ya, Pak. Nanti disusulkan aja ya, Pak. Oke teh. Saya lanjutkan. Ke yang lain aja dulu. Ya, ini ada Kak Nabil. Apakah ada Kak Nabil di sini? Ya, halo. Apakah terdengar suara saya? Ya. Ya. Nabil usahanya budidaya ikan hias dan konsumsi ya. Untuk promosinya betul. dari mana saja, Bil? Kalau saya itu dari kebanyakan sih WA juga, terus kayak kan di daerah saya banyak toko ikan hias, terus kayak pasar juga dekat, jadi kayak langsung aja gitu nyamperin. Offline berarti? Kalau untuk konsumsi nyamperin, terus kalau kebanyakan sih WA sih kalau pakainya WA sama mungkin sekali-sekali Facebook. Itu bikin poster juga atau cuma share aja gitu, Bil? Sebenarnya jadi si ayah aku kan punya banyak kenalan itu dari orang pasar, jadi orang pasarnya tahu gitu bahwa ada ikan di sini gitu. Jadi malah kebanyakan lewat dari ayahku yang order gitu. Iya. Kalau untuk konsumsinya tuh apa ya? Gimana? Konsumsi itu makanan gitu? Enggak, ikan konsumsi kayak ikan mas, itu kan yang favoritnya kayak ikan nila gitu. Kalau untuk sampai saat ini udah ada omsetnya belum, Bil? Untuk konsumsi udah, untuk ikan konsumsi, tapi dari kan itu konsumsi kan panennya tuh kan kayak berapa bulan sekali gitu, 3 bulan kan kemarin. Terus yang terakhir tuh yang dekat-dekat ini yang dari ikan hias, dari ikan hias tuh kemarin dapat 250. Berarti sampai hari ini dapat omset 250.000. Untuk bulan ini ya. Oke, terima kasih Nabil. Oke. Lanjut ke Zulmi Aditya. Ada Kak Zulmi? Halo Kak Zulmi? Nggak ada ya? Kita lanjut. Kak Adia Rizky Fadilah.
Ya, ada. Ya. Untuk Kak Adia ini usahanya budidaya ikan konsumsi dan makanan. Ya, betul. Promosinya dari mana, Kak? Dari Facebook sama offline. Biasanya ke event-event yang besar gitu. Berarti ini hampir sama ya kayak usahanya Nabil ya? Untuk makanan ini makanan ikan yang bagaimana nih kalau yang makanan? Makanannya itu kayak donat, kayak Oh makanan gitu. ringan gitu. Kalau misalkan ada event-event gitu, event apa, Kak? Event cosplay dan Oh, lain-lain. untuk sampai saat ini udah dapat omset berapa? Belum dimulai. Oh, Soalnya belum ya? belum ada event gitu. Minggu depan saya mulai. Untuk eventnya sendiri itu biasanya ada sering tiap minggunya atau gimana? Tergantung. Kadang ada setiap minggu, kadang ada seminggu 2 kali, kadang sebulan sekali. Tapi udah pasti banyak. Berarti langsung di sekali event tuh langsung dapat omset banyak gitu ya? Ya, betul. Untuk ikannya sendiri tuh dijualnya dipromosin di WA? Iya. Kalau untuk ikan sendiri. Kalau ikan berarti di rumah gitu ya atau gimana? Iya, di rumah. Oh ya. Oke, baik, terima kasih Kak Adia. Oh iya. Selanjutnya, izin. Ya. Yang Ahmad Yasir teh. Ya. Yang tadi omsetnya itu untuk bulan sekarang ya dari awal September itu 200.000. 200.000 ya sampai saat ini. Ya, itu dari jasa reparasi itu. Untuk reparasinya itu setiap produknya beda ya, Pak? Gimana teh? Untuk jasa reparasi itu setiap produknya beda ya? Beda sih, tapi dikategorikannya itu per itu teh. Bongkar, pasang, pemeliharaan semacam itu aja sih. Oh iya. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama teh. Kita lanjut ke Kak Dede Lestari. Ada Kak Dede? Hadir teh. Ya. Ini usahanya thrifting pakaian wanita. Promosinya dari apa nih? Dia promosinya di WhatsApp, di TikTok Shop, di Instagram, sama kadang di marketplace di Facebook. WhatsApp, TikTok, Facebook, sama Instagram ya? Iya teh. Untuk sampai saat ini udah ada omsetnya, Kak? Sudah ada. Berapa, Kak? Kurang lebih 1 juta rupiah. Wah, banyak ya. Ini untuk itu terjualnya berapa piece baju? Kadang kan media penjualannya tuh live di Shopee Live atau di Lazada Live. Kadang dalam satu live tuh bisa terjual 100 baju atau 50 baju paling sedikit kayak gitu, Kak. Itu sistemnya satuan atau kayak thrift yang bal-balan gitu? Nah, kalau saya tuh menerima yang beli satuan atau kalau ada yang kadang ada yang mau pesan paket usaha misalnya 20 pieces, nah itu berarti bal-balan kayak gitu, Kak. Mungkin bisa dikasih tahu nih IG-nya untuk thrift-nya. Boleh, Instagramnya Prilove Gamis Bandung. Oh ya.
Tapi mungkin kalau di Instagram kurang di manage gitu. Apa sih? Ya, jadi mungkin bisanya di Shopee atau di Lazada karena aktifnya di situ, Kak. Tapi untuk di Instagramnya sendiri tuh ada link yang menuju ke Shopee-nya atau enggak? Ada, Kak. Oh, ada ya. Berarti aktifnya di marketplace ya? Iya, betul. Untuk live-nya sendiri itu biasanya tiap hari atau mungkin seminggu sekali gitu? Live-nya Senin sampai Sabtu, Minggunya libur. Untuk libur teh. Itu biasanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kadang live-nya dari pagi sampai menuju siang atau dari maghrib menuju malam. Kadang sehari 2 kali, kadang sehari sekali gitu teh. Yang usahanya sendirian atau ada yang bantuin? Ada yang bantu usaha bareng kakak. Oh, bareng kakaknya. Untuk omset 1 juta ini sama hari-hari kemarin ya? Iya teh dari awal September. Oh, dari awal September. Oke. Ya, terima kasih Kak Dede. Kita lanjut ke. Terima kasih teh. Ya, sama-sama. Kita lanjut ke Kak Muhammad Iqbal Nur Syamsi. Ada Kak Iqbal? Nggak ada ya? Lanjut ke Kak Reza Zulkifli. Iya, halo Teh. Ya. Untuk ininya, promosinya via grup WhatsApp sama Instagram. Ini yang aktif ininya ya, voucher game online-nya bukan budidayanya Teh. Untuk sekarang. Ya, karena untuk voucher game online ini udah jalan sekitar setengah tahun. WhatsApp sama Instagram ya? Iya. Di WhatsApp pun itu di grup, bukan di luar dari. Untuk sampai saat ini sudah ada berapa Kak omsetnya? Udah kalau untuk 5 hari terakhir sudah 315. 315 ya? Iya. Untuk satu vouchernya tuh biasanya berapa harinya? Kalau voucher game online tuh nggak nentu, jadi ada berbagai harga, tergantung pembelinya, mau yang banyak atau sedikit. Gitu. Berarti di WA grupnya tuh ada grup khusus orang-orang gaming gitu ya? Ya, jadi sudah ada konsumennya di situ. Kalau mungkin nih, bisa nggak ya kalau misalkan kita pasarnya ke FB mungkin gitu, terus nanti ke komunitas para pecinta game gitu, mungkin bisa apa enggak ya? Bisa, sebenarnya ada kayak komunitas game di FB gitu kan, kadang juga kita promosinya ke situ, kita lempar semua promosi-promosinya ke situ, nanti mereka yang sering transaksi kita pindahkan ke grupnya. Oh gitu. Berarti mereka berawal dari Facebook dulu, kemudian ditransfer ke WA group gitu ya? Karena kalau dari grup itu lebih murah. Gitu. Oh. Ya. Terus transaksinya juga mudah. Oh iya. Untuk customer-nya sendiri itu biasanya anak-anak di umur berapa sampai berapa, Kak? Kalau untuk pembeli, kita nggak tahu ya. Cuman kalau dari yang kelas menengah, kan ada voucher game yang untuk harga-harga menengah, itu tuh sekitar anak-anak di bawah
20 tahun, 18 tahun gitu yang beli. Tapi kalau udah sampai kadang ada yang beli sampai berjuta gitu kan. Yang sekali beli dia langsung sejuta atau 500, 400. Itu udah marketplace-nya tuh udah ini, bukan dia lagi, udah orang-orang yang dewasa. Kalau untuk usaha ikannya sendiri, nah untuk usaha ikannya sendiri itu nanti rencananya gimana? Usaha ikannya sendiri sih rencananya bakalan dibuka setelah keuntungan dari ini nih udah keluar gitu, udah cair sekiranya kan, baru dibuat kolam bioflok untuk ikannya. Kalau untuk usaha ikan itu nanti juga dipromosin di WhatsApp sama Instagram ya? Kalau di reseller kan untungnya kecil. Oh gitu. Untuk pembeli voucher gamenya sendiri itu nentu apa enggak, Kak? Misalnya kayak tiap hari ada yang beli gitu. Oh, kalau voucher game tuh tergantung event dari gamenya. Jadi di game tuh ada suatu event kayak diharuskan buat, bukan diharuskan sih, kayak top up dapat sesuatu gitu ya kan, baru dia rame. Oh gitu. Kadang kalau sudah event tuh sehari bisa tembus 200 atau malah 400 gitu. Tapi kalau untuk 5 hari terakhir cuman baru itu sih omsetnya. Oh iya. Terima kasih Kak Reza. Ya, sama-sama Kak. Oke, kita lanjut ke Kak Intan Belia. Ada Kak Intan? Ada Kak. Kak Intan sendiri usaha mengolah ikan menjadi olahan makanan. Terus apalagi ini Kak? Panjang sekali. Wajan risol mayo sama minuman Kak. Oh, risol mayo. Iya. Untuk promosinya di mana Kak? Via WhatsApp sama Instagram. Maaf. Untuk Kak Reza, tadi di WhatsApp Instagram juga ya? Oh, ini tadi nggak ada Kak Iqbal ya? Kak Intan di WhatsApp dan Instagram juga? Iya, Kak. Untuk omsetnya sampai saat ini udah ada berapa, Kak? Baru 50.000, Kak. 50.000 baru dari yang risol mayo. Dari risol mayo ya? Iya. Itu jualannya sistemnya PO atau bikin dulu terus baru jual? Ada yang PO, ada juga yang nitip di beberapa tempat gitu, Kak. Dititip di warung-warung gitu? Iya. Untuk ikannya juga nanti dipromosiin di WhatsApp dan Instagram ya? Iya, Kak. Untuk risol mayonya itu beli atau reseller dari orang? Bikin sendiri. Oh, bikin sendiri? Dibantu? Iya. Dibantu atau emang bikin sendiri? Bikin sendiri berdua sama kakak. Oh gitu. Untuk risol mayonya tuh ada bervariasi nggak, atau risol mayo yang isinya sosis aja gitu? Atau mungkin ada yang isi telur gitu? Jadi satu risolnya tuh isinya ada telur, smoked beef, keju, sama mayo, Kak. Gitu. Berarti customer-nya bisa ini ya,
bisa request ya mau beli apa gitu, mau beli yang varian apa gitu bisa. Bisa juga. Itu dijual per piece atau per pack? Dijual per piece, Kak. Untuk satu piece-nya berapa? 2.500. Oh, 2.500. Ya. Itu jualnya setiap hari atau gimana? Setiap hari, Kak. Berarti setiap hari juga bikin ya? Iya. Untuk customer-nya sendiri udah yang tiap hari ada yang beli atau mungkin gimana? Kalau misalnya sistem PO tuh biasanya yang beli tiap hari Kamis, Kak. Cuman kalau yang nitip ke orang-orang tuh emang setiap hari gitu. Oh gitu. Kalau semisal nih ya kita titip risolnya tuh ke orang. Nah, terus kebetulan risolnya tuh nggak kejual habis gitu. Nah, sisanya tuh dikemanain tuh risolnya? Diangetin lagi, Kak, buat besok biasanya. Oh, bisa. Bisa, Kak. Berarti ini risolnya yang udah matang gitu ya, bukan yang risol yang frozen gitu, yang nanti pembelinya bisa goreng sendiri gitu. Iya, yang udah matang, Kak. Kalau yang frozen food belum punya vakumnya, Kak. Ya, baik, terima kasih Kak Intan. Terima kasih juga. Ya, selanjutnya ada Kak Freyanser Suherman. Kak Freyanser ada di sini. Ya, hadir. Ya, Kak Freyanser ini usaha sayur dan kerupuk pangsit ya? Iya. Teh. Ini promosinya di mana, Kak? Kenapa? Untuk promosinya tuh di mana, Kak? Untuk promosinya via WhatsApp, ada juga Facebook. WhatsApp dan Facebook. Ya. Untuk sampai saat ini udah ada berapa Kak omsetnya? Kalau untuk sampai saat ini belum mulai karena dalam minggu kemarin itu kan ini rencana kalau untuk yang sayurnya mau di-handle sama orang tua di kampung. Nah, jadi dalam minggu kemarin kan sibuk juga buat ladang, jadi belum sempat ini. Belum sempat dijual ya? Iya. Ya. Kalau kerupuk pangsitnya itu gimana, Kak? Sama juga, itu juga nanti di-handle sama orang tua di kampung. Di sini juga saya akan coba promosikan dari sini juga. Untuk kerupuk pangsitnya itu buat sendiri atau ambil dari orang? Rencana pengen buat sendiri juga. Oh, berarti yang sayurnya juga ini ya, milik sendiri ya, ditanam sendiri? Kalau untuk sayur biasanya di daerah Kalimantan itu beli sama ini penjualnya langsung di kebun atau enggak di pasar langsung yang memang jual sayurnya ini banyak. Langsung dari agen sayur. Iya, dari agen sayur, maaf. Terus ini kan kita ambilnya dari agen sayur, kemudian dijualnya ke pasar-pasar gitu atau gimana? Untuk jualnya paling di kampung aja, di daerah desa situ. Itu di desa-desa ya. Oke, baik, terima kasih Kak Freyanser. Iya, sama-sama. Selanjutnya kita ke Kak Muhammad Syafi. Kak Syafi ada? Ya, halo Teh, ada Teh. Ya, Kak Syafi ini usahanya perlengkapan olahraga ya? Iya Teh, perlengkapan olahraga. Dipromosiin di mana, Kak? Ini Teh untuk promosikan barangnya Teh melalui via Instagram, marketplace Facebook Teh.
Instagram, dan Facebook. Ya teh. Untuk omsetnya, Untuk omset 5 menit terakhir nih baru 35.000 teh. 5 menit terakhir ya sudah promosi di WA. Iya teh, di Instagram tadi Oh, saya di promosi. Instagram. Oh iya. Iya. Untuk Iya. teman-teman yang mau cek Instagramnya, dong follow Syamsport24. Ya, mungkin bisa diketik di kolom chat nih biar teman-teman pada tahu. Oke teh, siap. Teman-teman, maaf ini jadwal Pak Gatot sampai jam berapa ya? Jam 9 teh, jam 9.10. Jam 9 atau 10? Oh, 9.30. Oh, Ya. 9.30. Oke, baik. Langsung aja lanjut ya. Ke Kak Rivaldi Effendi. Halo teh, ada suara? Ya. Ya. Kak Rivaldi, Oh ya, usaha thrifting maaf teh, pakaian. itu sebenarnya usahanya salah teh, bukan ngetrit. Apa ini? Usaha apa? Itu seller, saya jual-jual barang. Reseller. Ya, Reseller apa? kayak barang-barang buat mungkin kayak headset gitu atau tas. Oh, oh ya udah berarti reseller barang gitu aja ya. Maaf teh. Ya. Untuk promosinya tuh di mana, Kak? Di WhatsApp sama Instagram. Untuk saat ini udah ada omsetnya atau belum, Kak? Untuk sekarang belum, soalnya belum dilaksanakan itunya. Oke. Maaf Kak, ribut. Untuk reseller barang, berarti ini ambil dari orang ya? Iya, Itu ambil nanti, dari itu sih, dari Shopee. oh gitu. Ambil dulu di Shopee. Ini nanti sistemnya tuh PO gitu atau tiap hari jualan? Tiap hari sih. Oh, Boleh. tiap hari. Ya. Kalau semisal nih ya, misal kita ada order nih satu barang, tapi order itu tuh belum mencukupi gratis ongkir. Nah, solusinya tuh gimana? Pakai Shopee teman. Oh gitu. Ya. Teman kos banyak kok teh. Baik. Selanjutnya, terima kasih Kak Rivaldi. Selanjutnya ke Kak Muhadi Suprafmi. Ya. Kak Muhadi ini usaha peternakan ayam pedaging ya? Halo. Ya, suara saya terdengar? Suaranya sudah terdengar atau belum? Suaranya putus-putus teh. Oh, putus-putus. Sekarang masih putus-putus ya? Sudah terdengar. Nah ya. Terima kasih. Untuk Kak Muhadi, promosinya dari mana, Kak? Halo, Kak Muhadi. Halo. Untuk promosinya secara langsung dan melalui WA kan? Offline dan WA ya. Untuk omsetnya sampai saat ini udah dapat berapa? Untuk minggu ini sudah dapat 800.000 kan? 800.000.
8 ya? Ya, Teh, 8. Ya, baik. Ini peternakan ayam milik sendiri atau bagaimana? Kami kerjasama, Teh. Oh, kerjasama. Ya. Oke. Baik, terima kasih kamu Hadi. Lanjut kita ke Kak Reza. Iya, halo Kak. Reza, promosinya di mana, Za? Untuk saat ini boleh ditambahin itu jenis usahanya sewa akun Netflix. Itu promosinya di WhatsApp sama Facebook. WhatsApp sama Facebook ya? Iya, Omsetnya berapa, Za? untuk saat ini baru dari yang akun Netflix itu 50.000. 50.000? Iya, dan untuk yang jenis pembibitan ikan nila itu baru jalan sebulan, jadi belum bisa. Oh, gitu. Belum bisa dijual ya? Iya, boleh ditambahin juga itu jenis usahanya. Ini apa? Promosi jaket dari brand School N di Bandung. Jaket gitu aja nggak apa-apa kan? Iya, boleh. Oke. Buat jaketnya ini belum pernah dicoba jual atau gimana, Za? Iya, belum dicoba, soalnya baru kemarin lusa dari tempat pembuatan jaketnya. Baru survei sama ngobrol kerjasama gitu. Oh gitu. Buat jaketnya ini dipromosiin di FB sama WA juga? Iya, itu niatnya sih di TikTok. Oh, nggak mau coba di marketplace mungkin kayak Shopee gitu atau Tokped? Belum mau coba sih. Hmm. Tertarik di TikTok itu. Oke. Lanjut ya ke Kak Lintang Puspita. Makasih, Za. Ya, sama-sama. Ada Kak Lintang? Ada, Kak. Kak Lintang ini usahanya telur gulung dan keripik tepung. Iya, Kak. Promosinya di mana, Kak? Secara offline sama WA gitu sih, Kak. Offline dan WA ya? Iya. Itu dua-duanya bikin sendiri? Produksi sendiri? Iya, Kak. Untuk omsetnya sampai saat ini udah dapat berapa, Kak? Belum, Kak. Belum dimulai. Oh, belum dimulai ya? Ini niatnya jualan tiap hari atau 2 hari sekali atau mungkin seminggu sekali gitu? Sebenarnya pengennya setiap hari, cuma nanti dilihat waktu kalau ada kelas kan nggak mungkin setiap hari ya. Ini Kak Lintang ada yang bantuin atau jualan sendiri? Untuk saat ini belum sih, belum nemu orang yang bisa bantu mungkin gitu. Karena juga sangat sulit. Oh iya. Nanti Ya, makasih Kak Lintang. ya sama-sama, Kak. Kemudian ada Kak Ayu Rahmawati. Ada Kak Ayu? Oh iya Kak, iya. Kak Ayu ini usaha menjual gorengan. Ini dipromosi Ya. di mana, Kak? Itu lewat WA sama FB. WA dan FB ya? Iya. Untuk omsetnya? Kalau September ini kurang lebih 650. Ya sudah banyak ya. 650. Ini jual gorengannya di online-in gitu? Ya, sebelum kuliah di sini kan kebetulan kerja sama orang tua jual gorengan di Kalimantan. Tapi sekarang di orang tua, tapi masih sama kerja sama sih. Oh gitu. Saya bantu promosi juga.
Oh iya. Baik, terima kasih Kak Ayu. Kita lanjut ke Kak Ahmad Ma'arif. Ada Kak Ahmad. Kak Ahmad, suaranya belum masuk. Halo? Oh, lagi connecting. Aku ya? Ya, saya Teh. Ya, Kak Ahmad ini usaha ikan asin ya? Iya Teh, betul Teh. Promosinya di? Untuk promosi mungkin saya akan terjun yang untuk yang pertama strategi saya mau terjun langsung ke pasar terkenal yang ada di Nangor. Kalau bisa sampai ke Nangor. Saya berikan sampel produk saya dan berikan nomor WhatsApp atau nomor telepon saya kalau yang bersangkutan mau disuplai barang bisa menghubungi saya gitu Teh untuk strateginya. Oh gitu. Untuk saat ini omsetnya udah dapat atau belum Kak? Belum Teh, tapi baru ada sampelnya sih. Oh gitu. Iya Teh. Belum berarti ya omsetnya? Ya belum Teh. Kalau berarti tinggal dipromosiin aja ya kan, soalnya udah ada sampelnya gitu. Iya Teh. Iya Teh. Berarti belum jalan aja promosinya gitu ya? Iya. Ya, makasih Kak Ahmad. Lanjut ke Kak Norma Hayati. Iya, sama. Kak Norma ada? Iya, ada Teh. Kak Norma, ini promosinya di mana Kak? Di via WhatsApp sama Instagram sama FB. WA, Instagram, sama FB ya? Iya. Terus untuk saat ini udah dapat omset atau belum Kak? Belum Teh. Belum? Oh, belum coba ini jualan? Oke, ya. Untuk thriftingnya berarti nanti itu foto baju-bajunya gitu diposting di Instagram dan FB gitu ya Kak, atau gimana? Iya. Iya, mungkin berarti kalau misalkan ke marketplace gitu belum promosi ke sana ya? Belum Teh. Oke. Ya, terima kasih Kak Norma. Ya, makasih Teteh. Lanjut kita ke yang terakhir nih Kak Devi Sofiani. Iya Teh, hadir. Ya, Kak Devi ini promosinya kemana nih Kak? Iya. Kak Devi promosinya di WA atau apa? Atau yang lain? Rencananya WA, Instagram, sama Facebook Teh. WA, Instagram, dan Facebook. Iya Teh. Untuk omsetnya, sudah ada omsetnya Kak? Kalau omsetnya Teh belum ada Teh, soalnya baru-baru mau buka baru. usaha. Oh ya. Iya. Ini ada usaha gorengan juga ya? Ya. Gorengannya tuh nanti bikin sendiri? Ya, rencananya bikin sendiri Teh. Ya, baik. Terima kasih Kak Devi. Iya Teh, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih. Mau menambah. Ya. Yang Intan. Intan, ya. Itu tambahin sama offline juga Teh. Oh, offline. Ya. Udah, mungkin ada yang mau tambah-tambah lagi nih. Udah semua. Egi. Ya, yang nomor 1 Teh. Ya. Tadi, maaf tadi Teh bukunya ketinggalan di rumah, jadi nggak ingat.
Omsetnya? Omsetnya udah 900.000 teh. Wih, banyak. 900.000. Oke. Sudah ada yang mau tambah lagi? Sudah cukup ya? Oke, kita lanjut ke kelompok. Oke, ini kelompok pertama ada Kak Ahmad, kemudian ada Kak Solehudin, kemudian Kak Intan, Kak Zulmi, dan Kak Reza. Ini yang jadi ketua kelompoknya siapa? Kak Reza aja, Kak. Kak Reza. Kak Rezanya setuju nggak nih? Reza. Reza. Atau Iya, mungkin halo. kamu jadi ketua kelompok 1, Za, mau? Bisa diulangi. Jadi ketua kelompok 1. Oh iya, boleh. Yang anggota kelompok lain setuju ya? Oke. Ini kelompok 1 target omsetnya. Setuju. Target omsetnya berapa? 2,5 aja, Teh. 2,5. Tapi tadi Pak Gatot itu kan bilangnya per anak digabung gitu ya? Kurang tahu Teh kalau maksudnya per anak digabung gitu. Tadi yang lain, teman-teman yang lain dengannya gimana? Itu tuh targetnya tuh maksudnya tuh target sekelompoknya Teh 2,5 atau gimana? Ya, kalau misalkan target yang mandiri atau pribadi itu kan satu orangnya 2,5. Nah, tadi kalau misalkan sedengar aku ya, itu yang target kelompok digabung per orang. Jadi misal satu orang 2,5. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 5 anggota, berarti 2,5 kali 5 gitu. Enggak, maksudnya 2,5 tuh bagi 5 gitu. Oh, gitu. Ada minimal targetnya nggak sih, Teh? Kalau dari Pak Gatot sendiri sih mintanya itu digabung kayak tadi gitu. Enggak, ada minimalnya nggak kalau misalnya target omset buat per kelompok itu? Kurang tahu ya. Soalnya kalau yang individu kan minimal targetnya 2,5 Teh. Kalau yang kelompok kan enggak Teh. Kalau misalkan tadi itu mintanya digabung, berarti ya minimalnya coba kita. Izin menjawab boleh? Ya, Teh Hanifah. Ya, silakan Adil. Sedengar aku tadi tuh gini kata Pak Gatot tuh kalau yang kelompok tuh enggak dipatok, cuman terserah mau di bawah target juga kan, misalnya 25 misalnya ya. Nah, itu tuh boleh di bawahnya gitu, terserah masing-masing kelompok gitu sih, sedengar aku gitu, senangkap aku. Gitu. Oke, berarti tetap pakai target yang di pribadi juga ya? Enggak, kan kata Pak Gatot tadi aku dengar tuh kayak terserah itu mah, mau di bawah juga boleh katanya, di bawah 25 itu katanya. Itu sih. Tapi kalau takutnya saya kurang salah atau gimana, boleh ditanyain aja dulu. Oke. Mungkin untuk bisnis ini tuh bisnis apa ya, teman-teman? Nah, itu yang jadi masalah itu yang kelompok tuh bingung, apa kan selama ini kan kita kayak mandiri gitu. Maksudnya tuh kayak perorangan gitu kan. Nah, kalau dipatok misalnya ngikutin yang per orang 2,5 itu kan takutnya kan bingung kan dia mau ngambil bisnis apa gitu kan. Iya. Tapi terserah sih. Mungkin untuk saat ini target omset dulu.
bisnis itu kalau diambil dari yang mandiri ya sih. Oh gitu. Jadi Kalau untuk bisnis yang berkelompok sama mandiri itu beda apa gimana? iya beda. Jadi kan ini tugasnya ada tugas bisnis kelompok, ada juga tugas bisnis mandiri. Nah, kalau mandiri kita kerjainnya sendirian, tapi kalau yang bisnis kita bareng-bareng. Jadi setahu aku sih beda ya. Maksudnya dari segi produknya juga. Kalau misalkan produknya juga mau sama, juga sepertinya boleh sih. Tapi kalau yang kelompok ini lebih dikerjakan bareng-bareng gitu. Mungkin target omsetnya dulu ya. Untuk kelompok satu ini mau berapa? Kecil dulu aja sih. Ya, yang 2,5 tadi itu. Enggak tahu, tanya Kang Reza. Ini mau berapa, Zak, kelompok satu? Mungkin di 2,5 dulu. 2,5 dulu ya. Untuk yang blogernya itu gimana, Zak? Untuk yang blogger itu sama kayak ini apa? Website gitu. Jangan dulu 2,5 deh. Gimana, Zak, Kayak yang web coba? bisnis. Website bisnis? Ya kayak pengalaman gitu. Oh. Kayak apa ya? CV gitu kan. Berarti ini nanti per kelompoknya nyiapin satu blogger gitu. Iya. Berarti nanti tinggal di-store link blognya gitu aja. Iya. Oke. Untuk yang bisnis ini itu produk atau gimana? Nah, kalau itu belum tahu. Nanti paling diobrolin lagi. Ya. Kalau yang promosinya kelompok satu Promosinya dari WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram. Semua, Zak? Iya. Ini ya, mau coba Shopee juga atau enggak? Mungkin yang lain gimana? Kan soalnya tadi Sama offline juga mungkin kayaknya. offline. Ya. Oke, berarti untuk bagian yang bisnis dan juga blogger nanti di kelompok satu perlu dibicarain lagi sama anggota yang lain ya. Untuk kelompok satu cukup atau ada tambahan? Itu tuh 2,5 tuh setiap orangnya harus 2,5 teh atau gimana? Ini untuk 2,5 itu jadi per kelompok dulu. Soalnya kan masih aku tanyain juga belum dijawab sama Pak Gatotnya. Nanti kalau misalkan ada info lagi, mungkin kita bisa komunikasi lewat grup atau di pertemuan selanjutnya gitu ya. Oh, jadi 2,5 tuh dibagi 5, ya. Bukan tiap orang 2,5. Ya, untuk sementara ini 2,5 buat 5 orangnya. Kayaknya. Selanjutnya kelompok 2. Teh diganti 1,5 boleh nggak? 1,5. Boleh deh. Yang lain? Anggota yang lain? Oh iya. Ya, ini tuh yang kelompok ini juga targetnya target omset 1, misalnya target omsetnya tuh 1,5 itu buat 1 bulan di bulan September 2 bulan September sama Oktober gitu atau gimana? Izin menjawab teh. Iya. Boleh itu. Kalau menurut aku gini ya,
kan itu kayaknya itu per bulan ya di ininya di apa di datanya untuk omsetnya. Jadi kalau menurut aku kan mungkin Pak Gatot tadi tuh ngasih kode boleh di bawah target utama kita tuh. Kenapa? Karena dalam 1 bulan kan untuk mengejar misal nih kelompok 1 kan 1,5 nih kan. Nah itu kan terus kayak belum tentu tuh bisnisnya bisnis apa kan. Belum koordinasi secara lanjutnya lah. Nah, ya nggak apa-apa. Ini kayak menurut aku tuh kayak mungkin untuk percobaan untuk kan ini juga baru programnya ya. Nah untuk pertama itu kalian nentuin lagi aja, misalnya katakanlah ngambilnya tuh misalnya berapa ya 1 juta misalnya. Nah kalian tuh apa? Kalau bahasa pastiin dulu gitu mau bisnis apa itu. Nah itu progresnya gimana gitu. Jangan sampai takutnya ini berpengaruh ke nilai gitu kan. Takutnya nggak kekejar apa gimana gitu. Berarti ini tuh 1,5 target omsetnya untuk 1 bulan ya berarti ya? Ya kemungkinan begitu teh. Oke. Gimana ini kelompok 1 1,5 fix atau mungkin mau tambah atau kurang? Kurang lagi aja teh. Jadi berapa? Bulatin aja 1 juta aja. Oh 1 ya. Dah. Untuk kelompok 1 cukup atau ada tambahan mungkin? Mungkin segitu dulu, Anifah. Nanti diobrolin lagi untuk yang bisnis sama yang lainnya. Oke. Kita lanjut ke kelompok 2 ya. Ada Kak Freansor, Muhadi, Kak Dia, Kak Ayu, sama Kak Dede. Ini yang jadi ketua kelompoknya siapa? Nabil aja kok. Siapa? Nabil aja. Nabil itu kelompok 3 atau? Devi aja teh. Kok lempar-lemparan gitu? Adia aja. Ini kelompok 2 Adia yang jadi ketua kelompoknya. Ah, kok gitu? Gitu. Nah, Ferry rajin orangnya. Ferry. Reja Julkipli aja. Ferianser Suherman aja teh. Rajin orangnya. Gimana nih Kak Ferry, ada nggak nih? Rajin dari mana? Ada teh. Emang dia rajin bener. Udah nih fix ya Kak Ferry ya? Ya Kak, fix. Oke, untuk kelompok 2 sendiri target omsetnya berapa? Samain aja teh 1 juta. 1 juta aja teh. Untuk ini promosinya Ayo yang lain bantu dijawab. WhatsApp. Di TikTok, Facebook, Instagram juga. Shopee ya. Instagram. Nah, Shopee emang punya. Pernah ada. Instagram. Aku pernah jadi MLM. Udah cukup? Promosinya udah cukup? Mungkin sementara itu aja teh. Iya teh. Untuk kelompok sementara itu aja dulu. Ya, untuk kelompok 2 nih bisnis sama blognya udah ada atau belum?
mau dibahas nanti teh sama anggota yang lain. Oke, berarti menyusul ya nanti ya. Ya teh. Oke. Kita lanjut ke kelompok 3, ada Nabil, Kak Devi, kemudian Egi, Kak Rivaldi, kemudian Kak Syafi. Ini yang jadi ketua kelompoknya siapa? Izin masuk teh. Iya, Masuk ketuanya Nabil aja, Kang Nabil aja. Kang Nabil. Waduh. Waduh. Iya kan aku aja. Waduh. Gimana Kang Nabil? Izin ganti tim. Izin ganti tim. Macin. Waduh, langsung di ACC gila. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini guys, mungkin yang jadi problem di kelompok aku gini. Devi tuh kalau nggak salah belum waktu itu tuh belum ada usaha ya, atau gimana? Ya untuk kita ngomongin itu aja. Nah, yang jadi permasalahan kedua itu kan kita nih jauh-jauh. Kang Egi ada di Riau ya, Kang Egi? Ya, di Pekanbaru. Untuk Rivaldi itu Kang Rivaldi dari mana ya? Di mana sekarang? Kang Rivaldi ada di kos Jatinangor. Oke, dekat. Muhammad Syafi ada di Nangor juga. Ya. Devi di itu ya, di Nangor ya. Iya di Nangor itu. Oke. Nah, yang jadi permasalahan tuh mungkin untuk target tuh bingung ya sebenarnya. Maksudnya kita tuh yang kelompok tuh mau bikin usaha apa gitu kan, belum jelas juga. Mungkin kalau menurut aku targetnya 500 dulu gimana teman-teman kelompok 3? Gimana? Kurang jelas gimana? 500.000 setuju. Ya, maksudnya bukannya apa-apa ya, ini kan masih random nih. Kita kan harus butuh perencanaan atau gimana-gimananya kan. Ya, betul. Mau bisnis apa kan gitu, nggak bisa langsung main ini kan. Ya. Nah, kecuali untuk step berikutnya kalau kita udah dapat pegangan yang tahap ke-1 ini udah terlampaui yang 500 itu, nah baru kedepannya kita bisa majuin gitu kan. Yang penting kekejar aja dulu kan, ya enggak sih guys? Iya betul. Oke, siap. Ya mungkin gitu Teh Hanifah dari kelompok kami. Yakin nih 500.000 aja. Iya. Aja teh. Ya. Aja teh. Ya mungkin segitu. Tapi nggak tahu guys gimana. Kalian setuju nggak? Ya mungkin gitu Teh. Katanya setuju. Untuk promosinya mau di kemana ini, Bil? Mungkin bingung ya produknya apa gitu nanti. Kalau rencana sih aku kalau mau itu kan ada nih di pihak Unpad tuh nyediain yang masterpiece itu loh. Nah, mungkin kita bisa menggunakan fasilitas dari kampus Unpad itu untuk jadi bisnis kelompok gitu. Olahan jadi makanan kita lain. Itu ya masterpiece tuh yang ini produk makanan, terus kita mungkin medsos, mungkin IG, WA, sama mungkin Shopee Food. Ini produknya aku tulis gini nggak apa-apa? Gimana? Produknya aku tulis olahan makanan. Ya, olahan makanan. Ya. Betul. Apa aja tadi? WA, Instagram. WA, Instagram, sama Shopee Food mungkin. Shopee Food. Udah? Ya. Ya udah itu aja. Udah cukup dari kelompok 3 atau ada tambahan? Ya. Mungkin teman-teman yang lain boleh. Reza kelompok 4 ya? Masuk. Iya, Reza kelompok 4.
Dari kelompok 3 cukup? Teh itu omsetnya 1 juta aja teh, 500.000-nya ganti 1 juta aja, nggak apa-apa. Benar. Benar. Mungkin tambah ikan konsumsi juga teh. Ikan konsumsi. Oke teh. Oke. Lanjut ke kelompok 4. Ya ada Kak Nurma, Kak Reza, Kak Iqbal, kemudian Kak Lintang, dan Kak Ahmad Yasir. Ini target omsetnya mau berapa? Maaf, yang jadi ketua kelompok siapa gitu? Iqbal Iqbal atau aja tuh. Ahmad Yasir mau pilih diri atau gimana? Iqbal aja. Oh, Iqbal. Coba tanya Iqbalnya. Reja aja, Reja. Iqbal ini nggak hadir ya? Atau gimana? Siapa yang hadir? Oh, hadir. Tadi yang di pribadi itu, yang pribadi itu belum masuk datanya. Oh. Ini promosinya kemana? Iya, maaf teh. Kalau untuk promosinya paling di media sosial, di WA, ada FB sama Instagram mungkin. Instagram. Ya. Untuk omset sampai hari ini ada berapa ini Kak Iqbal? Dan itu tadi ditambahin aja sama offline gitu. Offline-nya. Kalau untuk sekarang sih omsetnya belum teh. Oh, belum ada. Karena bulan-bulan kemarin sih udah. Tapi sekarang ada problem teh. Rugi gitu. Kerugian gitu teh. Oh ya. Oke, terima kasih Kak Iqbal. Ini Iya, Kak Iqbal jadi ketua di kelompok 4 ya? Julkipli aja lah, gak apa-apa aja. Boleh aja sih, cuman kalau ya boleh. Ini targetnya mau berapa kelompok 4? Mau gimana kalian, mau 1 juta atau 1.500.000? Aku kan punya ini voucher game online tuh, tokonya ada 2. Kalian bisa promosiin yang satunya, jadi kepisah gitu. Gaskan aja, aku ngikut. Ya, kalau mau ada usulan lain, usaha lain, nggak apa-apa. Wah, kasihan sekali kelompok saya tidak aktif. Jadi ini omsetnya fix 1,5 atau mungkin nambah atau kurang? Ya, 1 juta aja deh. Berapa? Enggak 1 juta. Hah? Siapa? Enggak. 1 juta aja teh. 1 juta ya? Iya. Iya, 1 juta aja teh. Untuk produknya udah ketemu atau belum? Nih. Kalau kebetulan dari aku sih jadi seller di voucher game online aku aja, gak apa-apa. Jadi mereka, kan aku butuh member juga buat promosiin. Semakin banyak yang promosiin kan semakin enak gitu. Tapi kalau dari merekanya ada usaha lain yang mau nambahin, kita jalanin juga. Dari Iqbal mungkin, Iqbal kan punya ini. Maaf, ini boleh tadi tuh. apa ya? Voucher game online. Voucher game gitu. Terus? Ya, voucher game aja. Sama apa tuh, Bang? Usaha yang kamu jalani yang bisa dikerjakan kelompok mungkin. Yang ikan hias mungkin boleh? Ikan hias. Udah cukup? Cukup. Mungkin yang lainnya ada tambahan gitu. Mungkin. Cukup dulu aja kayaknya. Kalau ada tambahan nggak apa-apa, kita bantu promosiin sama-sama gitu kan. Iya. Iya, begitu.
Untuk promosinya kelompok 4 mau promosi di mana? Ke WhatsApp, IG, dan Facebook, Teh. Udah, ini aja. Ya udah itu aja nggak apa-apa. Kalau dari Iqbal gimana? Dia punya Shopee nggak untuk Enggak. promosiin? Udah cukup itu aja. Oh, Mungkin yaudah. paling itu aja ya. Oke. Untuk blognya belum ada ya? Blog apa tuh? Blog. Kalau blog itu apa itu Teh? Jadi kalau dari Nabil tadi sih untuk Nabil atau Reza tadi itu bilangnya untuk semacam portofolio dalam satu kelompok gitu atau CV gitu. Seperti website gitu. Tapi isinya tentang narasi usaha kalian, kemudian data diri kalian gitu. Oh, nggak ada, Teh. Maaf Reza. Reza, ada nggak Reza? Ya ada. Nah, untuk blognya ini tuh sifatnya wajib atau gimana, Za? Itu kayak dari dibikin cerita gitu nantinya dari awal sampai akhir. Nantinya tuh kayak dibikin buku gak sih? Biasanya kan buku. Nah, tapi yang ini website gitu atau gimana? Nah, kalau itu belum tahu sih. Tapi kalau semisal ini tuh berarti sifatnya wajib ya, per kelompok tuh harus ada. Iya. Iya. Oke, makasih, Za. Yuk, sama-sama. Nah, berarti ini di tiap kelompoknya, kan ini ada yang belum nemu produknya ya. Bisa dibicarain dulu sama teman-temannya, terus besok menyusul. Kemudian yang bagian blog ini kan sifatnya wajib, jadi harus dicicil gitu ya, harus dibuat. Kak Ahmad Ma'arif, ya ada apa Kak? Teh mau tanya. Ya. Ya, Teh, saya mau nambahin untuk produk saya sendiri, produk pribadi, Teh. Di kelompok 1 ya? Di Teh pribadi, Oh, Teh. pribadi. Ya. Kan di situ ikan asin, terus ditambahin sama ikan apa? Ikan laut gitu, Teh. Ikan laut. Iya, produk ikan laut. Udah itu aja, Teh. Ya, sih. Iya. Tadi Kak siapa? Kak Zul. Ini Teh, untuk omsetnya ini gimana ya sistemnya? Kan per bulan atau per semester? Nah, itu untuk yang kelompok ya? Iya. Kalau informasi dari Nabil tadi per bulan ya? Per bulan. Ya. Jadi per bulan setiap kelompok omsetnya harus nyentuh, harus sesuai dengan target gitu. Iya. Okay. Untuk yang ya, terima kasih. Ya, saya lanjutkan untuk yang bagian blog. Jadi tiap kelompok itu wajib bikin blognya seperti pengalaman kita dalam proses penjualan ini seperti apa gitu, dibikin sebuah narasi gitu ya. Nah, untuk bagian yang target omset ini kan kita masih formasinya masih belum tentu juga ya, yang pasti dari Pak Gatotnya seperti apa itu kan kita belum tahu. Nah, ini masih saya tanyakan. Terus kemudian kalau ada informasi lanjutan nanti diinformasiin lagi di WhatsApp group atau di pertemuan selanjutnya seperti itu. Nah, kalau misal ini kan teman-teman udah pada nentu ini target omsetnya 1 juta gitu. Kalau misal Pak Gatot tetap minta tuh misal kayak 1 juta per orang itu berarti harus siap ya, harus dipersiapkan gitu. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin disampaikan? Ini Kak Zulmi hadir atau enggak ya?
Kak Zulmi? Kak Zulmi nggak ada ya? Kang Zulminya nggak ada teh. Oke. Lagi sakit. Oh, lagi sakit ya. Mungkin ini waktunya sudah 9.22, kita selesai di 9.30 ya. Mungkin teman-teman bisa ini on cam, kita mau foto bareng nih. Buat dokumentasi aja mungkin. Ayo Kak Zul, Kak Agi, Kak Ayu, Kak Devi, Kak Ma. Saya lagi di kolom. Oh ya, yang lain mungkin? Udah segini aja? Oke, 1, 2, 3. Kayak bebas. 1, 2, 3. Dah, cukup. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah hadir. Iya, Teh. Sama-sama Teh. Terima kasih Teh. Ya. Teh, fotonya dikirim Teh. Baik. Nih, kita nggak sempat. Oke.